tidak ada loncatan eksponensial dalam konteks kesejahteraan dari giat merawat atraksi atau merawat destinasi sendiri. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sudahkah pariwisata Nusa Tenggara Timur membudayakan sebuah pola gerak pariwisata sebagai pariwisata yang berbasis masyarakat serta yang mengedepankan keberlanjutan? Karena kita tahu betul bahwa dalam konsepsi kepemimpinan gubernur wakil gubernur periode 2019-2024 telah menetapkan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai prime mover dengan pola pendekatan pengembangan pariwisata yang mendekankan pada aspek community based tourism dan sustainability tourism. Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menentukan pariwisata sebagai sektor prioritas yang menjadi lahan garapannya, menjadi lokomotif penggerak ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pariwisata menjadi lokomotif yang menarik gerbong ekonomi lain. Dan dalam konsepsi pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur kemudian diletakkan sebuah filosofi, yakni pariwisata Nusa Tenggara Timur harus bertumpu atau berbasis pada masyarakat serta mengutamakan, mengedepankan, dan menjamin aspek keberlanjutan itu sendiri. Menjadikan pariwisata berbasis masyarakat artinya pariwisata, giat pariwisata, pengembangan atau pembangunan pariwisata harus mendudukkan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat pada tempat pertama. Pada akhirnya, dalam konteks aspek kemanfaatan, masyarakat dijamin menjadi penerima manfaat utama. Mengapa kemudian konsep pariwisata berbasis masyarakat dikedepankan dalam pola pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur? Karena pemerintah dan semua kita tahu betul bahwa sesungguhnya atraksi, destinasi adalah milik dari masyarakat. Masyarakat hidup di sekitar destinasi pariwisata. Masyarakat adalah pemilik dan pelaku dari atraksi pariwisata itu sendiri. Kita sebut saja budaya. Masyarakat adalah pemilik budaya. Masyarakat adalah pelaku dan pegiat budaya itu sendiri. Sehingga jika kita mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks pariwisata, dalam konteks giat atraksi itu, maka sudah pasti dari aspek kemanfaatan akan menjamin keberlanjutan itu sendiri. Sahabat rasional, dalam konteks keberlanjutan, meneropong kegiatan kepariwisataan harus dilihat secara utuh. Artinya, dalam konteks pengembangan pariwisata itu sendiri, kita tidak cuma melihat keberlanjutan dalam konteks lingkungan, tapi keberlanjutan dalam konteks pengembangan pariwisata artinya keberlanjutan dari aspek produksi, yakni semua sumber-sumber produksi pariwisata harus dijamin keberlanjutannya. Sebagai contoh, ketika pariwisata itu menekankan aspek budaya, maka sumber-sumber produksi budaya, yakni masyarakat, lingkungan, kebiasaan, ritual, semua hal yang berkaitan dengan budaya harus tetap dijamin keberadaan atau produktivitas. Kedua, dalam konteks keberlanjutan dari aspek kemanfaatan, giat pariwisata harus memberikan jaminan bahwa semua aspek pembangunan pariwisata di destinasi, di wilayah atraksi yang melibatkan masyarakat harus menjamin kemanfaatan dimaksud memberikan dampak positif bagi kemakmuran dan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat selaku pemilik atraksi atau berada di wilayah destinasi. Yang ketiga, konteks keberlanjutan dalam aspek regenerasi. Giat pariwisata harus memberikan jaminan bahwa keberlanjutan keseluruhan kegiatan kepariwisataan dapat diterus wariskan kepada generasi berikut, karena pariwisata sendiri sudah memberikan jaminan dari aspek produksi, aspek kemanfaatan, dan selanjutnya agar mata rantai kemanfaatan, mata rantai produksi tidak putus, tidak hilang, maka keberlanjutan dalam konteks regenerasi
perlu menjadi perhatian dan jaminan dari keberlanjutan. Pada posisi manakah dua konsep itu dalam konsep pengembangan pariwisata NTT saat ini? Apakah sudah berjalan? Belum berjalan? Atau berada di tempat tidak berjalan? Terhadap hal ini, kita kemudian perlu secara jujur mengatakan bahwa konsep pariwisata berbasis masyarakat maupun pariwisata berkelanjutan dalam konteks gerak pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Timur sampai hari ini memang sedang bergerak, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kita tahu betul bahwa di banyak tempat di wilayah Nusa Tenggara Timur, di banyak destinasi, di banyak lokasi atraksi di Nusa Tenggara Timur, masyarakat memang memiliki atraksi. Masyarakat menjadi pelaku atau pegiat dari atraksi itu sendiri. Masyarakat memiliki destinasi. Namun yang terjadi, mereka hanya bergerak sendiri. Dengan kemampuan sendiri, mereka berusaha menjaga, berusaha menghidupi atraksi demi kebutuhan keseharian mereka. Tidak ada loncatan eksponensial dalam konteks kesejahteraan dari giat merawat atraksi atau merawat destinasi itu sendiri. Kita patut berbangga, kita patut memberikan apresiasi terhadap intervensi pemerintah di beberapa tempat yang juga kemudian sudah mendorong percepatan pembangunan perubahan wajah pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun jika kita kaitkan dengan jumlah destinasi yang hampir 1.000 lebih di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka giat pemerintah sangat tidak sebanding dengan jumlah ketersebaran atau jumlah destinasi yang ada. Artinya pemerintah perlu membangun sebuah sistem, sebuah kerja kolaboratif yang melibatkan semua pihak agar ketersebaran destinasi minimal representatif dalam konteks pengembangan. Akhirnya, menjadikan pariwisata Nusa Tenggara Timur sebagai pariwisata berbasis masyarakat dan menjamin keberlanjutan itu sendiri, maka yang harus dilakukan adalah pertama, giat pariwisata harus memberikan jaminan adanya peningkatan kelayakan hidup dari masyarakat. Kedua, kegiatan pariwisata harus memberikan jaminan adanya kelayakan usaha di wilayah destinasi. Dan ketiga, kegiatan pariwisata harus memberikan jaminan tentang kelayakan atau sebuah pengalaman yang paripurna dari berwisata itu sendiri. Salam rasional.